Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in wa ala kulli ni'matin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salah satunya nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini seperti biasa untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kajian fikih Islam. Salawat dan salam tak lupa juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita selalu umatnya dalam keadaan selamat hingga ya Allah yang Maha, dan semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Pada malam hari ini kajian kita bertema Al-Rahim dalam Tinjauan Al-Quran yang akan dibimbing oleh Ustaz Marzuki Zulzia, MSI. Untuk memulai kajian pada malam hari ini, marilah kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada Ustaz Marzuki Zulzia. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya. Semoga yang menjawab salam saya dengan semangat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Iwana fillah rahimakumullah. Teman-teman remaja masjid Risma ya, remaja Islam Masjid At-Taqwa Teluk Naga, Kampung Melayu, Kabupaten Tangerang ya. Ini kedua kalinya kita membahas Al-Quran dan sains ya. Kemarin kita membahas tentang black hole ya. Sekarang kita membahas tentang alam rahim dan mukjizat penciptaan manusia. Sudah banyak ditukil atau dibahas atau dikaji di berbagai ilmu saintifik ya. Baik ilmu biologi ya, yang sering kita ajarkan dan sering kita ikuti di setiap sekolah kita gitu ya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita hanya mereview kembali, mengingat kembali ya, agar kemudian kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada lain dan tidak bukan ya, Allah memberikan kita ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah agar kita kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya singgung di pertemuan lalu, betapa seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak bisa menahan isak tangisnya ya, karena saking begitu rindunya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan diminta oleh Allah Subhanahu untuk kemudian berpikir ya, sambil berdiri, duduk maupun berbaring. Dan mudah-mudahan dengan kita mendengar
melihat, menyaksikan kebesaran Allah, kadang kan manusia itu begitu ya. Ada yang manusia itu mau dilihat buktinya dulu, baru dia beriman. Ada juga orang yang cukup dia dengan membaca, meneladani itu luar biasa. Nah, contoh sahabat Rasul yang mau buktinya dulu itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pertama kali masuk Islam itu menentang. Jadi pertama Islam masuk itu menentang. Tapi setelah ia tahu kebenaran Islam, ajaran Islam yang sesungguhnya, saat itulah pula Umar bin Khattab kemudian masuk Islam. Dan dia adalah orang yang paling sangat membela Rasulullah SAW dan membuat konstelasi pergerakan dakwah Islam di Mekah saat itu menjadi gonjang-ganjing. Jadi premannya orang Mekah masuk Islam. Anda bisa bayangin preman masuk Islam, dia bilang, ini ajaran bagus, ajaran baik, ngapain kita ngumpet-ngumpet ya? Harusnya kita yang bagus-bagus dong, kita keluarin dong ya. Sampai satu ketika dalam sebuah riwayat itu Umar bin Khattab itu pergi ke pasar. Saking bangganya dia jadi seorang muslim ya. Ishadu bi anna muslimin, dia saksikan bahwa saya sebagai seorang mukmin. Dia pergi ke pasar, dia jalan-jalan. Dia bilang, ana muslim, ana muslim, ana muslim, ana muslim. Gue ini muslim loh, gue ini muslim loh. Sampai satu ketika dia dipukulin sama preman pasar dan tidak lagi sadarkan diri. Dan saat dia terbangun, dia hanya mengingat mana Muhammad bin Abdullah. Saking begitu dia cintanya. Ada juga sahabat Rasul yang nggak perlu bukti. Siapa itu? Abu Bakar. Ya. Contohnya adalah Abu Bakar itu orang yang menerima ya pertama kali ya sahabat Rasulullah SAW itu setelah ya istri Rasul itu Abu Bakar orang yang paling pertama menerima pertama kali keislaman Nabi. Luar biasa. Sampai suatu ketika ada masalah yang sangat luar biasa tentang Isra Mi'raj. Ya, mungkin nanti kita akan bahas nih khusus Isra Mi'raj secara saintifik itu ada sebenarnya. Kenapa bisa nggak sih sebenarnya kecepatan orang terbang dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan seterusnya. Sampai saat itu orang nggak percaya tentang adanya Isra Mi'raj, Abu Bakar lah yang kemudian menenangkan para sahabat yang lain. Ya, jika Muhammad yang berkata, aku percaya. Baru dia ngomong, belum ketemu Muhammad, dia baru dapat kabar bahwa Nabi Muhammad katanya Isra Mi'raj. Terus sahabat yang lain ditanya, gimana wahai Abu Bakar? Abu Bakar cuma bilang, kalau yang berbicara adalah Nabi Muhammad, saya percaya. Itu hebatnya. Nah, kita kan kadang remaja banyak juga nih orang beriman, orang tidak beriman, kudu ditampakin. Ya. Nah, permasalahan utama adalah kadang orang Islam itu seringkali banyak ya namanya keimanan itu tadi ya tasdik bil lisan ya al-qaulu bil lisan ya tasdik bil qalbi ya al-amal ya diamalkan dengan perbuatan. Jadi yang namanya beriman itu, yang namanya seorang mukmin itu ya kadang dibenarkan dalam hati dibenarkan dalam hati terus diucapkan lisan diamalkan dengan perbuatan. Nah, permasalahan keimanan inilah masalah yang ghaib. Ya. Yu'minuna bil ghaib ya. Kadang keimanan itu adalah keimanan ghaib. Kita disuruh percaya neraka sama surga. Betul enggak? Ya enggak? Suruh percaya neraka sama surga. Ketika kita disuruh percaya sama neraka sama surga, permasalahan kita enggak pernah lihat neraka, enggak pernah lihat surga. Disuruh percaya. Anda yakin gitu? Anda tahu pernah masih kecil ya disuruh sama ibu kamu jangan nggak dikasih tahu jangan kenapa tapi udah gede kita tahu pernah kan orang tua gitu ya jangan karena orang tua udah tahu duluan tapi kecil pas sudah besar kita baru dengar oh iya ini orang tua saya tuh nggak nyuruh kayak gini gitu ya. Nah ada surga dan neraka itu juga yang gaib. Nah kita perlu menampakkan ini nih menampakkan orang-orang yang secara logis berpikir Tuhan itu nggak ada, dia nggak ada. Contoh sederhana, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Orang yang nggak percaya Tuhan itu pasti bohong. Ya, dia tanya, ada yang nyiptain keramik? Ada orang. Naik lagi ke yang lebih besar, ada yang nyiptain masjid kayak rumah, ya kan? Ada tukangnya. Ada yang nyiptain masjid? Ada yang nyiptain menara? Ada.
Kalau nyiptain langit ada nggak? Kalau yang jawab nggak ada. Mustahil yang kecil ada, tapi yang besar nggak ada. Betul nggak? Nah, kita harus mengajarkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa melihat Allah tidak hanya dari ayat-ayat Allah, tapi merupakan dari ayat-ayat kauniyah juga, ayat-ayat yang di sekitar alam kita. Nah, sekarang kita berbicara tentang penciptaan manusia. Logikanya begini, ya, kita hidup sekarang napas, betul ya? Ngirup oksigen nggak? Kalau nggak ngirup oksigen, mati dong, ya kan? Oksigennya kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Terus kemudian kalau nggak kelihatan, kira-kira napas itu berbentuk nggak oksigennya? Tidak berbentuk kan? Coba kalau oksigennya berbentuk segede-gede tai kambing gitu. Wah, udah penuh ini ya. Mesin ini dengan butiran-butirannya seperti itu. Nah, tapi yang luar biasanya lagi, ada manusia di dalam perut nggak ada oksigen. Ya, coba Anda bisa bayangin, bayi di dalam perut, kita kan ngirup udara, tapi di dalam perut itu nggak ada udara. Ya, itu perlu kita juga telisik. Kalau kita bicara kebesaran Allah, luar biasa. Tapi untuk orang-orang yang berpikir harus kita kaji juga. Oke, kita lihat dulu. Nah, kita di surat An-Nahl itu ayat 43. Ya. Pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Ya. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Siapa itu? Nabi Muhammad, ya. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jadi, maaf ya, seorang muslim itu harus mencari jawaban. Jawabannya dikasih tahu. Yang pertama, carilah kepada orang-orang yang kami beri wahyu kepada mereka, yaitu Nabi Muhammad. Dia yang membenarkan Allah, dia yang membenarkan ciptaan Allah. Rasulullah SAW yang mengimani Quran ini yang pertama, pasti dia akan mempunyai sesuatu yang lebih istimewa dibanding kita. Ya. Dan bertanyalah kepada yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Yang kedua, kalau memang kita nggak pandai, bicaralah sama orang yang pandai. Ini surat An-Nahl ayat 43. Kita lihat di sini ada seorang profesor, ya, namanya Prof. Keith Moore. Ya, Murray dibilang. Di sini dia cerita, ya, Syekh Abdul Majid Al-Jindani mengumpulkan semua ilmu berkaitan embriologi dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kemudian dibentangkan sama Prof. Keith Moore ini, ya. Dia profesor embriologi. Jadi kalau kamu cari buku, nanti cari aja. Kalau orang embriologi pasti kedokteran atau orang biologi pasti tahu ini bukunya. Ya, Keith Moore. Ya. Dia di Kanada, ya, di Toronto, ya. Dia bilang apa? Banyak informasi mengenai embrio yang dinyatakan dalam Al-Quran, ya, bertepatan sempurna dengan penemuan sains yang baru ini tidak, ya, bercanggih sama sekali. Maksudnya yang sama ini belum pernah ditemukan, ya. Nah, dia cerita pakai bahasa Inggris. Oh, ini, ya, di sini dikatakan, ya, permulaan manusia itu, dia cerita di Prof. Moore ini, ya. Dia katakan bahwa sebelum alat-alat penemuan embrio ini ada, ya, sebenarnya sains Quran ini sudah dikaji, sudah mengkaji terlebih dahulu. Tapi saya baru tahu sampai nanti si profesor ini, ya, mengatakan bahwa Muhammadlah yang sebenarnya membawa wahyu yang sesungguhnya. Ya, di sini diceritakan, ya, dia bilang apa? Ya,
Jika saya berbicara 30 tahun yang lalu, ya saya tidak akan menemukan jawaban yang lebih sempurna dari yang lebih saintifik daripada jawaban ini. Ya, dia bilang gitu. Jadi 30 tahun lalu, ya, dia bertanya tentang pertanyaan yang dia tanya tentang itu, ya, dia belum pernah menemukan. Sampai kemudian dia berkata di sini, ya ini dia tulis sendiri dia di Damam di Arab Saudi 1981. Dia mengatakan, ya, it has been great pleasure ya for me. Apa tuh artinya? Ada yang tahu nggak? Jangan-jangan nggak bisa bahasa Inggris ya? Ya. Apa? Ada yang tahu? Ya. Apa? Oke. Ya, sebuah kebanggaan ya bagi saya, ya, mengklarifikasi statement Al-Qur'an yang sesungguhnya di hadapan orang banyak, ya. Ya. Sangat jelas sesungguhnya di sini katanya, ya, perkataan Muhammad sungguh, ya, teruji di sini kita tentang penciptaan manusia. This proof to me that Muhammad must, ya, have been message of Allah. Dan saat ini saya percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah, ya, messenger of Allah, utusan Allah. Jadi setelah dia pelajari ilmu embriologi, ternyata dia baru menemukan, ya, yang sesungguhnya sudah dipaparkan dalam Al-Qur'an sebelum ia menemukan ini. Dan jawaban itu sebenarnya sudah ada, ya, dari Muhammad SAW tentang perkembangan manusia atau janin. Dan disinilah, ya, saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar memang utusan Allah. Jadi seorang profesor ahli embriologi sendiri itu sudah, ya, menyatakan bahwa wahyu Allah, ya, yang benar-benar sesungguhnya ada. Kemarin saya sudah bahas, ya, beberapa kriteria dalam ayat Al-Qur'an tentang kebenaran sains dalam Al-Qur'an. Jadi kita harus, ya, mendukung, ya, sains dalam Al-Qur'an, kebenaran sains dalam Al-Qur'an. Ya, jadi beliau adalah, ya, The Developing Human, ya, menulis buku, ya, edisi ketiga yang digunakan sebagai buku teks embriologi tahun pertama pengajian perubahan di seluruh dunia. Jadi kalau kalian belajar nih nanti kedokteran, ada yang mau jadi kedokteran? Ada ya? Susah tahu, ya. Ngapalin sel-sel dan seterusnya. Tapi insya Allah ini juga jadi semangat buat kita. Setiap ada kebesaran yang Allah berikan buat kita, itu menunjukkan bahwa kita punya sesuatu yang lebih baik dari itu. Nah, di surat Al-Mulk apa katanya? Awalnya apa? Di surat Al-Mulk ayat 1 Al-Alaq ayat 1 sampai 2. Apa Al-Alaq? Ya. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Khalaqal insana min 'alaq. Surat Al-Alaq, ya, benar ya? Nah, di sini katanya ada kata-kata alaq, ya. Dia disebut dengan, ya ini bahasa Malaysia, tadi saya nukil seperti itu. Tapi insya Allah kajian ini yang kemudian dibuat oleh Profesor Embrio ini, yang kemudian Profesor Embrio ini masuk Islam, ya, dan jadi orang yang luar biasa. Nah, kita bisa bayangkan hari ini seorang profesor saja, ya. Jadi itu kan 1981, ya. Mungkin sebelum 1981, 14 abad yang lalu sudah ditemukan, ya, di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 2, ya. Di surat Al-Alaq itu, ya, dipaparkan tentang penciptaan manusia yang sungguh luar biasa. Sampai nanti kita akan bahas, ya, beberapa poin-poin penting tentang penciptaan manusia. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita lihat di sini di surat berapa nih? Al-Mulk
Ya, 12 dan ayat 14 surat Al-Mulk kalau saya 12 14 ya. Walaqad khalaqal insana min ya sulalatin min tin. Ya. Di sini katakan dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Summa ja'alnahu nutfatin ya. Di sini diteruskan, kemudian kami jadikan saripati itu mani. Ya. Yang disimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim. Ya. Summa khalaqna nutfatin alaqah. Wa khalaqnal alaqah mudghah. Iya kan? Ya. Fa khalaqnal mudghah apa katanya? Aziman ya. Fakasaunal ya izamal lahmal summas ya. Ansa'anahu khalaqan akhra fatabarakallahu ahsanu khaliqin ya. Dikatakan katanya lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Ini dalil pertama ya, di surat apa nih? Ya, surat Al-Mu'minun, Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Tadi saya lupa naruh ininya. Ya. Jadi proses kejadian manusia itu kalau kita lihat di Al-Qur'an ada berapa proses ya? Di sini proses yang pertama itu adalah walaqad khalaqnal insana min ya sulalah min tin. Dikatakan manusia berasal dari saripati yang berasal dari tanah. Nah, yang disebut dengan saripati itu katanya saripati itu dijelasin lagi tuh ya. Summa ja'alnahu nutfah, yang disebut dengan nutfah itu adalah dari air mani. Ya. Ya. Nutfatin ya. Fi qararin makin ya. Di tempat yang kokoh. Nah, yang disebut dengan tempat yang kokoh itu adalah rahim. Ya, nanti kita bahas satu. Nah, di sini di surat Al-Hijr ayat 26, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ini kalau awal penciptaan Adam ya, penciptaan. Jadi pertama kali manusia diciptakan itu dari Allah Subhanahu wa taala dari lumpur yang hitam atau tanah liat ya. Nah, kalau di sini dalam sains biologi nih bahwa asal kejadian manusia itu adalah hasil proses tanah yang busuk tapi unik ya, mampu menghasilkan produk yang sangat cantik dan canggih. Di sini sih dibahas yang disebut dengan ya saripati itu adalah air mani ya. Nah, setelah air mani itu summa ya khalaqnan nutfah alaqah. Apa itu alaqah? Setelah air mani itu terjadi segumpal darah. Ya. Lalu segumpal darah itu jadi apa? Tulang belulang. Lalu dibungkus daging dan seterusnya. Oke. Oke, kita lihat di sini ya. Kalau dari proses ya di surat Atin juga dikatakan kalau di sini ya. Jadi kalau di ya pertama dari sperma, terus kemudian darah beku, kemudian menjadi daging, kemudian tulang otot, rambut dan kuku. Kemudian juga dari fungsinya ada kulit dan riak wajah yang berubah-ubah, ada gembira, sedih, takut dan ya senang ya. Tetapi anggota lain belum ya. Nah, baru di laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sehingga telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Ya. Jadi mulai dari bulu matanya sampai seterusnya dan seterusnya. Ya. Oke, ini kalau kita lihat dari embrio sampai jadi manusia
itu seperti ini. Sebenarnya nanti kronologinya lebih banyak ke biologis ya. Jadi menurut kita nggak terlalu ini. Nah, kita lihat di sini di surat At-Tariq ayat 5 sampai 7 ya. Fal yanzuril insanu mimma khuliq ya. Khuliqa mimman dafiq. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Ya. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa yang dia ciptakan, diciptakan dari mereka air mani yang terpancar yang keluar di antara tulang punggung sulbi ya dan tulang dada ya. Jadi sulbi dan minas sulbi wat taraib ya. Yang disebut dengan minas sulbi wat taraib itu adalah antara tulang punggung ya, sulbi dan tulang dada. Jadi tulang dada sama tulang ekor ya. Jadi kalau kita lihat jadi di sini. Jadi di perut gitu ya. Di perut ya. At-Tariq ayat 5 sampai 7 ya. Kemudian tadi kata-kata nutfah ya kan? Ya kan ada minas sulbi wat taraib ya. Terus kita ada mudghah ya, ada nutfah di sini. Kata di surat Az-Zumar ayat 6. Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dia jadikan daripadanya istri, dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor ya, yang berpasangan binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibu, kejadian demi kejadian dalam 3/8. Ya. Kata-kata nutfah ini dalam Al-Qur'an itu ada 11 kali diulang-ulang. Ya. Terus yang berbuat demikian itulah Allah Tuhan kamu yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang bagaimana kamu dapat dipalingkannya. Nah, di sini kata-kata nutfatim ya, kata-kata nutfah itu diulang 11 kali. Ya. Ya, cairan yang sedikit atau ya ini cair ya. Cair yang sedikit itu maksudnya dari segumpal mani ya. Gitu. Berapa kali diulang-ulang dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini dari 3 juta ya sperma itu cuma hanya ada 1 yang bisa menembus ovarium atau ovum. Jadi survival of the fittest. Jadi Anda bisa bayangkan hari ini ya, Allah berikan begitu banyak ya, dari 3 juta. Terus kemudian yang survive, yang hanya bertahan itu hanya 1. Ya. Kenapa seperti itu? Ya. Karena memang Allah mau menjadikan 1. Kalau yang kembar gimana? Nanti itu secara biologis beda lagi ya. Pembuahannya berbedanya di alam lahirnya. Kalau ininya tetap 1. Tapi nanti pembuahan membelah duanya itu kalau kembar yang beda lagi. Gitu ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan saripati, sulalah, ya kan? Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati, dibilang kayak gitu. Nah, yang tadi kan saya bilang ya, di surat Al-Mu'minun ayat 12 tadi, apa katanya? Dia dimulai dari saripati. Yang disebut dengan saripati itu, ya, dari saripati tanah, itu orang Arab mengatakan, ya, jadi saripati atau kebahagiaan yang paling baik itu dari keseluruhannya. Saripati yang paling baik dari keseluruhannya, dari sperma yang 3 juta tadi, yang diambil hanya 1. Ya, seperti itu. Nah, ya, maka itulah yang disebut saripati dalam Al-Quran. Yang kalau tadi kan kita melihatnya saripati itu seperti dari segumpal tanah gitu ya. Tapi yang disebut dengan saripati Al-Quran itu yang dimaksud itu bukan dari tanah, tapi tanah yang bersaripati dengan yang luar biasa itu tadi, bersatu menjadi pilihan yang satu, yang disebut dengan saripati itu. Jadi dari banyaknya sperma yang ada, yang jadi cuma 1, seperti itu. Nah, ini Al-Quran mengatakan di surat Al-Mu'minun itu seperti itu. Ya, jadi kita bisa bayangkan analoginya seperti ini. Kalau di biologinya, ya, saat sperma itu mengeluarkan, ya, saat dikeluarkan sperma, dia akan mencari dinding-dinding rahim ya, atau ovarium, ya, untuk menuju ovum, ya. Saat dia bersama dengan itu, dia akan diambil 1 yang dipilih. 1 yang dipilih itu ternyata yang membuat profesor ini menjadi tercengang, ada juga di Al-Quran, yaitu yang disebut dengan sulalah, ya. Di dalam Al-Quran itu yang disebut dengan sulalah.
Kenapa ada sulalah? Ya, di situ yang dia tercengang. Kenapa? Dari 30 tahun yang lalu yang saya pelajari saat ilmu ini belum ada, setelah saya pelajari ini ada, ternyata dia bilang ini adalah kebesaran Nabi Muhammad yang sebenarnya Muhammad itu sudah menggambarkan sains sebelum ya sains ini ditemukan. Begitu. Nah, akhirnya ini membuktikan bahwa dalam Quran itu ada kata-kata sulalah. Ya. Kata-kata sulalah itu berarti saripati. Yang disebut dengan saripati dalam bahasa Arab itu adalah diambil yang paling baik. Dia kan akan bertahan dia dari jutaan, dari ribuan ya sel-sel telur yang akan membuahi gitu ya sperma ini. Nanti yang terambil hanyalah satu. Dan dalam Quran itu dinyatakan namanya sulalah, ya kan? Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati. Ya. Yang disebut dengan berasal dari tanah itu jiwa zatnya manusia, gitu ya. Kalau para ulama itu menafsirkan seperti itu. Nah, ini secara umum, begitu ya. Oke, next. Nah, kalau kita lihat itu sulala itu adalah benih laki-laki yang bercampur dengan perempuan. Kalau istilah kedokterannya itu dia gamet. Ya. Gamet. Tahu gamet kan? Kalau udah jadi gamet itu bukannya jamet ya. Kalau jamet kan apa? Jawa metal ya. Jamet. Kalau ini gamet ya. Gamet itu aslinya apa? Hasil pembuahan antara sel telur dengan sperma dengan sel telur. Ya, seperti itu. Dia akan jadi gamet seperti ini. Nah, bentuknya itu kalau kita lihat ya, bentuknya 1 mm. Kecil banget gak? Jadi kayak ada satu sel telur tapi dicangkramin gitu ya. Nanti ini yang akan menjadi ya, besar menjadi sebuah rahim yang sangat luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan itu dengan sempurna. Ya, di surat Al-Mu'minun ayat 12 yang disebut dengan sulala. Ya. Jadi sudah ada itu, ya. Yaitu ya cairan benih laki-laki dan perempuan yang disebut dengan gamet saat bersatu di situ, ya, sulala. Ya. Nah, kemudian ya, nutfah. Tadi kan apa? Yang pertama tadi kan di surat Al-Mu'minun. Kita balik lagi ke awal surat Al-Mu'minun ayat berapa? Ini ya. 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 Summa ja'alna nutfah. Tadi kan pertama kita bahas masalah ya min sulalatin min tin, ya kan? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, ya kan? Ya, berasal dari sulalah, ya, yaitu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Ya, bukan maksudnya tadi disebut itu yang disebut mintin. Di dalamnya itu disebut dengan rahim, ya. Di dalam rahim, ya. Summa ja'alna nutfah. Nah, sekarang kita bahas masalah nutfah. Apa sih nutfah? Kalau nutfah itu kan di sini dibilang adalah kemudian menjadi segumpal darah. Jadi yang pertama kali itu berbentuk gamet dulu. Nah, gamet. Jadi pertemuan antara sperma dengan sel telur bentuknya nggak lebih dari 1 mm, ya, itu disebutkan namanya sulala. Ya, disebut dengan sulala. Sulala itu dia sudah bercampur ke dinding rahim yang kokoh. Ya, kenapa? Karena dia sudah menembus jutaan ya perjuangan yang luar biasa gitu ya. Dari 1000 ya atau ribuan atau jutaan sperma yang ada, dia menembus satu dinding rahim yang disebut dengan sulala. Bertemunya antara sel telur sperma dengan ya ovarium atau ovum. Akhirnya saat itulah bertemu yang namanya gamet. Nah, tadi gambarnya seperti itu. Nah, kemudian kita bahas yang berikutnya di ayat ya 12 ya. Summa ja'alna nutfah. Ya. Kemudian air mani itu yang tadinya sulala itu ya menjadi nutfah. Apa itu nutfah? Nutfah itu segumpal darah. Kita lihat di sini nanti yang disebut dengan segumpal darah itu apa? Ya. Ya. Oke, kita lihat. Di surat Al-Insan ayat 2 itu inna khalaqnal insana min nutfah. Min nutfatin amsaj. Ya, sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setitis mani yang bercampur-campur. Nah,
Kata-kata nutfah amsajin bermaksud adalah air yang sedang bercampur-campur. Nah, benih laki-laki dan perempuan ini ya kemudian setelah membentuk gamet ya, nah dia berbentuk saripati dan menjadi sebuah kelenjar atau disebut dengan nutfah. Ya, tadi kita lihat di sini. Kalau kita lihat awalnya lagi nanti tadi ya. Awal tadi pertama walaqad khalaqnal insana min sulalah, ya kan? Saripati kemudian menjadi ya nutfah. Nutfah itu tadi seperti saripati mani yang disimpan ya, gamet. Kemudian nutfatin ya. Setelah itu summa khalaqna nutfatin alaqah. Setelah alaqah setelah pertama apa? Sulalah, nutfah, terus alaqah ya. Ya sulalah ya. Terus kemudian nutfah, terus summa khalaqna nutfah alaqah. Nah, alaqah ini kita bahasakan dalam bahasa kita itu adalah segumpal darah. Alaqah. Ya. Lintah ya. Sesuatu yang tergantung. Jadi dia masih tadi kan dari ya sulalah ya. Terus kemudian ada nutfah, terus kemudian alaqah. Alaqah ya. Segumpal darah. Nah, biasanya itu setelah 23 hari. Ya. Baru membentuk segumpal darah yang keluar dari rahim, melekat pada dinding rahim seperti bentuk lintah yang melekat pada badan manusia. Nah, disinilah kita bisa lihat USG biasanya. Biasanya setelah 23 hari, satu bulan atau 2 bulan kita bisa cek. Akan ada seperti sebuah kantung. Ya enggak? Kantung kecil. Jadi kalau kamu di USG, saya pernah sih lihat istri USG. Kalau kalian kan belum punya istri ya. Ya kan? Kalau belum punya istri susah. Atau kita pernah lihat juga kalau pas sejanin itu saat kita masuk ke sebuah ronsenan, nanti ada kecil bulat gitu ya. Kayak seperti apa namanya? Benjolan gitu ya, tapi di dalamnya itu ada seperti rahim kecil. Nah, itu disebut dengan segumpal darah. Gitu. Jadi kalau kalian nanti yang perempuan coba-cobalah nanti amati kalau sedang hamil beberapa kali di USG. Makanya kepastian seorang hamil itu kalau kata Islam itu mungkin pertama dia tidak haid, mungkin ya. Pertama dia haidnya tidak ada ya. Tapi tidak ada haid itu bukan berarti dalam Islam itu sudah hamil. Maka perlu pembuktian yang berikutnya, misalnya tes pack ya. Setelah tes pack mungkin positif tapi belum tentu juga hamil ya. Harus ada penguji berikutnya yaitu klinis. Kita akan bisa melihat yang namanya alaqah itu. Ya. Nah, alaqah ini baru bisa kita lihat. Di antaranya itu. Ya. Jadi seperti dia melekat di dinding rahim, kemudian dia seperti lintah atau ya seperti segumpal darah lah. Itu kalau udah di USG udah ada seperti itu. Oke. Seperti ini gambarannya. Ya. Jadi kalau tadi ini disebut dengan sulalah, ya kan? Gamet, ya. Tadi kan yang pertama sulalah, ya. Ini nutfah, alaqah, mudghah, ya kan? Nah, ini kemudian ini yang disebut dengan apa? Embrio. Orang menyebutnya sebagai segumpal darah. Nah, ini udah kelihatan seperti itu. Nah, kalian bisa melihat itu ya. Jadi kejadian yang Allah berikan kepada kita ya, sungguh luar biasa. Kita maaf ya. Ya, Al-Qur'an ya. Sekarang saya tanya, Al-Qur'an membenarkan sains atau sains membenarkan Al-Qur'an? Kemarin saya udah bahas tuh di pertemuan kemarin, ya. Ya. Ya, sains harus mendukung Quran, ya, seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini. Kenapa? Karena yang Allah berikan kepada kita itu saya bilang tadi ya, segala sesuatunya belum tersirat. Tapi saat Allah berikan itu tersurat ya di dalam Al-Qur'an, kemudian Allah berikan lagi gambaran dengan ayat-ayat kauniyahnya,
kita sambungkan dengan Al-Quran, maka disitulah nilai keimanan kita. Gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Ya ini mah lahir aja. Kayak orang ateis. Bumi dan segala isinya itu memang terjadi begitu aja. Ya kan? Nggak ada yang membuat. Pada saatnya nanti mati ya mati. Kayak gitu. Nggak ada yang bisa memberikan kelebihan dari itu. Nah saat itulah kemudian ya orang ateis kita tanya-tanya aja, pasti dia juga akan mikir kok. Kalau botol ada yang menciptakan, naik ke yang lebih tinggi, ya kan? Rumah, masjid, menara. Kalau langit ada yang nyiptain nggak? Nggak mungkin. Yang kecil aja ada yang nyiptain, apalagi yang lebih besar, gitu. Nah Allah yang memiliki kekuasaan tersebut. Nah kita masuk ke situ. Jadi kalau kita kembali ke ayat ini di surat apa tadi Al-Mu'minun ya, ayat 12, 13 dan 14. Dia katakan yang pertama sulalah, summa ja'alna nutfah, sulalah nutfah, summa khalaqna nutfah alaqah. Jadi masuk ke situ ya sekarang ya, alaqah. Jadi disebut dengan alaqah dalam Al-Qur'an ya, yang disebut dengan segumpal darah itu ya, baru setelah itu fa khalaqnal alaqah mudghah. Jadi sulalah, terus kemudian nutfah, alaqah, mudghah. Mudghah itu udah terjadi pembentukan tulang belulang. Gitu ya. Jadi kalau tadi sulala dari mani, kemudian nutfah dari gamet ya, embrio dari yang disebut dengan kumpulan baru bertemunya antara sperma dengan sel kelamin sel wanita ya, dan kemudian baru alaqah, tergumpal darah, baru yang namanya mudghah ya. Nah mudghah ini ya segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging ya, segumpal daging. Mudghah segumpal darah, kemudian nutfah ya, terus kemudian mudghah. Kita lihat di sini. Jadi baru sampai sini ya. Ya. Segumpal darah. Ya. Jadi tadi pertama sulalah, nutfah ya. Terus kemudian alaqah, mudghah ya. Nah, alaqah ini segumpal darah. Nanti ada mudghah, segumpal daging. Nanti lanjutannya adalah ya, saya ulang lagi. Nah, kata-kata mudghah ya, dalam bahasa Arab itu adalah daging yang dikunyah. Jadi kalau ada daging udah kunyah berarti udah segumpal daging kan ya. Jadi udah segumpal daging. Jadi pertama sulalah, saya ulangi, sulalah itu dari mani, kemudian nutfah ya. Nutfah itu adalah dari embrio, bertemunya itu satu, yang terbaik itu ya saripati yang terbaik, bertemu satu yang dispermahi, yang dibuahi, jadilah yang disebut dengan gamet ya. Kemudian ya habis itu alaqah. Alaqah itu segumpal darah ya, baru yang namanya mudghah, segumpal daging ya. Nah pada peringkat ini banyak pertumbuhan dan pertambahan sel yang banyak ya, pembentukan bibir udah mulai, lidah ya, kemudian baru sifatnya masih belum jelas, masih samar-samar ya. Udah kelihatan kaki tapi belum kebentuk kaki. Baru segumpal daging gitu ya. Mudghah. Ya. Jadi itu. Biasanya baru ada jantung di pertemuan di minggu kelima. Ya. Baru yang terakhir adalah izam. Ya, kita ulangi ini ya. Ya, pertama ini sulalah. Tadi ya sulalah itu ya dari saripati atau dari mani. Kemudian ja'alna nutfah ya. Nutfah itu artinya apa? Ya. Mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau disebut dalam gamet tadi ya. Kemudian apa lagi? Summa khalaqna nutfah alaqah. Segumpal darah. Ya. Ya, fa khalaqnal alaqah mudghah.
baru segumpal daging. Ya, ya. Fa khalaqtal mudghah, ya. Ya, di sini adalah izaman, fakasawnal izaman lahmal summa ya ansal khalaqal, ya. Fatabarakallahu ahsanul khalqin. Ya, di sini dimasukin, kemudian kita jadikan, kemudian kami jadikan dia makhluk dari tulang belulang itu, ya. Dari mudghah izaman, ya. Nah, kita lihat di sini. Ya. Izam, tadi katanya izaman, ya kan? Izaman, yaitu tulang belulang. Ya. Ini disebut dengan ya selepas mudghah dia akan masuk ke tulang belulang. Ya. Jadi ada yang terbentuk secara sempurna, ya. Yang belum terbentuk secara sempurna dan seterusnya. Jadi ini disebut dengan janin, begitu ya. Tidak disebut dengan embrio lagi. Kalau tadi kan embrio ya. Gamet, embrio, terus kemudian segumpal darah, dan ini disebut dengan janin. Oke. Kalau laki-laki perempuan itu nanti aja. Oke. Nah, di surat Az-Zumar itu juga Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu dia menjadikan kamu di dalam rahimmu menjadi 3 kegelapan. Ya. Di mana tadi? Yang pertama di dinding abodemen saat digamet, ya. Kemudian di uterus, ya. Tempat yang kukuh yang ada di 3 lapisan. Nanti kalian belajar lagi ya. Terus kemudian ada yang terakhir, tempat di mana janin berkembang. Jadi ada bayinya, ada plasentanya, di atas plasentanya itu ada cairannya, tahu gak? Ya kan? Jadi kan kalau bayi itu pertama bayinya ada cairannya, ada plasentanya. Terus setelah itu kan di dinding rahim kan, gitu ya. Nah, jadi ini disebut dengan 3 kegelapan. Nanti diperjelas lagi ya, kalian bisa pelajari lagi. Nah, bahkan di surat Az-Zumar yang nggak kegambar sama kita dan ini diutarakan di dalam kedokteran itu adalah tentang 3 kegelapan yang sebenarnya dalam kedokteran itu dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama adalah di dinding interior abdomen. Kemudian uterus, ya, yang ada 3 lapisan ini, perimetrium, myometrium, dan endometrium. Nanti dibaca lagi. Tapi pada intinya, saya mau mengatakan kepada teman-teman hari ini bahwa Quran itu lengkap banget, gitu. Sampai 3 lapisan dalam Al-Quran yang sebenarnya kayak kata-kata perimetrium apa sih ini? Ya, terus miom, pernah tahu miom, ya kan? Terus kemudian endometrium. Ini kan istilah-istilah kedokteran yang sebenarnya ya ditemukan sama mereka. Sebelum alat itu ada. Itu kan alat USG belum ada kan. Setelah pertemuan alat USG itu, ya, orang yang ahli dalam pakar bidang ya embriologi sampai profesornya bilang, ya, saya tidak menemukan kesempurnaan ini di 30 tahun sebelumnya. Dan saya baru menemukan, ya, ternyata sudah dikaji dalam Al-Quran. Dan Muhammad adalah penyampai wahyu yang sesungguhnya. Itu luar biasa. Ya. Nah, ini juga jadi pelajaran buat kita, ya, bahwa sesungguhnya, ya, apa yang Allah gambarkan di surat Al-Mu'minun, penciptaan manusia, ya, yang Allah bilang dalam Al-Quran kepada kita seperti ini nantinya, ya, proses embriologi sampai kita jadi manusia, ya. Allah gambarkan dalam surat Al-Mu'minun itu proses kejadian manusia yang sebenarnya itu sudah kita baca berulang-ulang 15 tahun sebelumnya. Betul nggak? 15 abad sebelumnya. Coba bayangin. Quran ini udah ada dong. Sekarang aja kalender Islam udah 14 Hijriah, 14.400-an kan? Berarti udah 14 abad yang lalu. Quran ini udah ngomong bicara, ya, sulala, ya kan? Bicara nutfah, kemudian alaqah, mudghah, nizam, ya, izoman, dan seterusnya. Itu sebenarnya udah ada 14 abad yang lalu. Ya. Dan kemudian, ya, sains membenarkan Al-Quran. Dan bagi mereka yang gak percaya sama Al-Quran, semuanya terus ke depan akan Allah tampakkan kebenaran itu. Kayak, ya, dalam Quran itu Allah menjadikan laut
sebelahnya tawar, sebelahnya asin. Itu ada di Teluk Bosporus, ya kan? Di mana itu adalah belahan laut, ya, merah. Di antaranya di sebelahnya itu tawar, sebelahnya asin. Di Al-Quran itu seperti itu ada. Dan Allah temukan itu. Dulu Nabi Nuh, kisah Nabi Nuh nggak ditemukan, ditemukan. Kisah Ashabul Kahfi, ya, cerita tentang anjing, ya, dan juga cerita tentang seorang yang mempertahankan dirinya dari kekuasaan raja-raja. Itu ditemukan. Sampai saat ini, ya, para artefak arkeolog itu menemukan kebenaran Al-Quran. Tapi jangan dibalik gitu ya. Adanya penemuan justru meninggalkan Quran. Contoh kayak si teori Darwin. Ya enggak? Manusia berasal dari kera. Nggak mungkin lah manusia berasal dari kera. Padahal itu sudah dibantah sebelumnya, dan saat itu hebat betul ya para ulama dan ilmuwan barat yang kemudian Darwin mengatakan manusia berasal dari kera. Kan akhirnya dibantah kan, berasal dari kera. Dari mana? Ya. Diceritain lah ada Pithecanthropus erectus, ya kan? Dan seterusnya yang menyerupai kera dan seterusnya. Yang itu sebenarnya cuma di karang-karang logi gitu ya. Nggak bisa. Ya. Nah, yang sesungguhnya jelas ada dalam kandungan manusia di alam kegelapan, di alam rahim itu, ya kan? Dengan 3 lapisan alam rahim yang kita tentukan dalam perut kita, sudah jelas dari sulala, nutfah, alaqah, mudghah, ya. Terus kemudian izom, yang semuanya itu dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, dan kemudian saintifiknya menunjukkan benar. Bahkan seorang profesor ya, Prof. Kamur ini ya, itu menunjukkan kebenaran yang luar biasa. Coba deh baca lagi nanti sejarah Kamori ya, membeberkan kebenaran Al-Quran. Itu luar biasa. Bahwa ya saat alat ini belum terdeteksi, kan dulu belum ada ya alat plasma sinar X gitu ya. Kemudian dia bisa menembus dinding rahim. Dulu cuma kita denger gitu ya. Orang dulu kan boro-boro di USG ya. Anaknya nyungsang apa enggak tahu, yang tahu dukun. Dipegang aja palanya di mana, ya enggak? Begitu. Kemudian anaknya bisa kembar apa enggak, sampai suatu ketika ya orang yang enggak bisa melahirkan atau orang yang enggak punya keturunan bisa dipasang bayi tabung. Gitu ya. Seperti itu. Nah, itu juga prosesnya enggak mungkin ya dipasang begitu aja, tetap mengikuti proses ini. Dia harus ngikutin sulala, ya. Nanti pembentukan gamet itu harus dibuat, ya. Disuruhlah spermanya dimasukin, ya. Terus kemudian ada opumnya dimasukin di opum, terus kemudian berkembang nggak, gagal, ulang lagi. Sampai saya punya di kampus saya itu ada seorang ya ketua yayasan saya itu anaknya bayi tabung di Malaysia, langsung bikin kembar, ya. Nah, itu teknologi. Dan semuanya itu dijadikan agar kita kemudian tunduk kepada Allah, ya. Prosesnya tetap seperti ini. Nggak mungkin beda gitu ya. Kecuali kisahnya Maryam. Ya, kisahnya Maryam. Anda bisa tahu betapa malunya seorang wanita tidak punya suami dan dia belum pernah berhubungan sedikit pun, tapi kemudian hamil. Dan mulianya seorang Maryam saat itu Allah beritakan kepada mereka setelah anaknya hamil suruh balik lagi ke kampungnya. Malu nggak? Tapi luar biasa, yang menjawab itu bukannya manusia, tapi Allah. Justru yang menjawab kebenarannya kelahiran Nabi ya Isa alaihissalam itu adalah Nabi Isa sendiri dengan anak yang baru lahir tapi bisa berbicara. Luar biasa. Nah, itulah mukjizat yang nggak pernah kita tahu. Nah, itu. Jadi sejarah demi sejarah itu dulu ya, kalau istilahnya ya, kalau dari kisahnya Adam ya alaihissalam itu kan sebenarnya ya beliau itu diciptakan ya Allah ciptakan. Kita kan berbicara masalah wallahu a'lam bishawab. Saat kita tidak tahu Allah menciptakan, kenapa Adam diciptakan dari tanah, kemudian dari sulang sulbi dan seterusnya. Allah yang memiliki segala kekuasaan yang kita tidak tahu. Yang kayak gitu jangan ditanya-tanya lagi. Ya, kita sekarang nggak dari tanah, ya nggak? Nah, penyempurnaan itu Allah berikan lagi
Itu kan dulu penyempurnaannya Allah berikan lagi dalam Quran. Ya, seperti ini. Memang pertama, tapi setelah itu Allah berikan seperti ini. Nah, ini adalah gambaran kepada kita ya bahwa ya sains itu harus membenarkan Al-Qur'an. Ya. Jangan sampai seperti Darwin gitu ya. Atau seperti ada tuh teman saya, dia mau menangkal teori Newton. Ya. Saya bilang kalau menemukan penangkalan teori Newton, dia orang fisika, ya, dia mau menangkal teori Newton. Dia bilang Newton ini udah teori pasti gitu ya, teori gravitasi dan seterusnya, percepatan dan seterusnya. Akhirnya, ya dia mau buat teori baru. Ya diketawain lah sama profesor-profesor. Ya dia aja sekelas profesor nggak bisa bikin teori baru, dia mau buat teori baru. Ya kan kita punya forum diskusi ya, tetap diketawain. Gitu. Kenapa? Karena nggak saintifik. Nah akhirnya dia dianggap ya seperti orang yang berkata tapi tidak memiliki wawasan yang luar biasa seperti itu. Nah insya Allah dari kejadian ini, ya, dari peristiwa keajaiban alam rahim ini, ya, ini membuat kita kembali mengingat ya bahwa ya gitu ya. Wa ma khalaqtul di surat Al-Alaq tadi Allah katakan ya menciptakan manusia itu ya dengan keadaan sempurna ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, surat At-Tin ya ayat 4. Ya sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Nah, ini gambaran buat kita. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa jadi penyemangat. Saya mereview sedikit ya betapa Allah gambarkan itu dalam Quran di surat Al-Mu'minun ayat ya 12 ya sampai 14. Allah gambarkan dari sulalah, kemudian nutfah, kemudian mudghah, kemudian alaqah, kemudian mudghah dan izoma ya. Atau kita bilang dari mani, terus kemudian mani itu disimpan ya dengan nutfah di tempat yang disebut dengan pertemuannya antara mai dengan sel wanita. Kemudian ada yang namanya mudghah, alaqah ya, segumpal darah ya seperti lintah. Kemudian ada mudghah, segumpal daging, dan izam yaitu tulang belulang yang sempurna. Dengan Allah gambarkan ada 3 ya kegelapan dalam alam rahim. Wallahu alam bisawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Ya. Dari saya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mau ada pertanyaan nggak? Udah malam ya? Mau ada tanya jawab? Atau langsung tutup? Tutup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya. saya mau nanya. Ya, nanya. Maksudnya ada mensorakokan atau mengungkapkan satu dalam masjid atau musola, terus bilang kepada masjid atau musola, dia diikutin atau diminta sama orang dari belakang. Dan pada itu mengungkapkannya mensorakokan dengan keras karena Allah yang taala dan hati mengaku Allah. Masuk ke masjid dan musola, impak yang di masjid musola itu yang dari sama orang yang itu dalam itu. Terus Solusinya pendapatnya bagaimana dan seperti apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ibu-ibu ada calon ibu.
Nggak ada? Namanya Ya siap. yang seputar tentang PMI. Ya. Bagaimana menyikapi tentang misalkan ini tentang penyempurnaan penciptaan manusia. Tapi dalam penciptaan Hawa, Tentang apa? Wajib? Siti Hawa, Ah, ada yang menyampaikan bahwa Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk. Tapi ada yang menjelaskan bahwa itu sebenarnya cuma biasa. Nah, itu bagaimana kita menjelaskan bahwa ya memang secara saintifik tadi dan secara wahyu itu tidak bisa dinilai secara kontekstual semata pada maksud-maksud tertentu. Dan terus yang kedua tadi misalkan tadi kan dijelaskan dari sifat hati bahwa kita diciptakan dalam keadaan sebaik-baiknya. Nah ini sebaik-baiknya ini apa maknanya sebenarnya? Karena kalau misalnya kita bilang sempurna bahwa kadang-kadang tidak manusia terlahir dalam keadaan sempurna. Nah itu secara maknanya, jadi itu maksudnya sebaik-baiknya itu seperti apa? baik. Ya, terima kasih. Luar biasa. Ibu ada? Ada? Oh iya ada, silakan. Calon. Ibu calon, kan ibu calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Donor. Ya. Ya. Oke, cukup lah ya. Mudah-mudahan bisa apa? Yang pertama tadi berinfak dikasih lagi ya, gitu ya. Kenapa tadi dikasih lagi? Kenapa kok dikasih lagi? Emang nggak masuk kotak amal? Ya. Kasih lagi. Iya. Enggak, itu anak mudanya ngambil lagi apa? Oh, orang lain. Oke, baik. Oke, kirain diikutin. Oke, yang pertama terkait dengan infak ya. Tapi kamu ambil nggak? Pas dikasih ambil lagi nggak? Terus kamu ambil nggak? Oh, diambil lagi. Oke. Bedakan ya. Sodakoh. Ya, namanya bersodakoh, berinfak. Ya. Kembali kita lihat. Kita berinfak untuk apa? Ya. Bersodakoh untuk siapa? Kalau kita bersodakoh karena Allah, ya, maka niat pertama itu ya kita niatkan untuk Allah bernilai pahala. Yang kedua, saat Anda misal atau kita keluar terus kemudian ada orang lagi ngasih ke kita, ya, entah dia nganggapnya itu sedekah atau kita dia kasih hadiah gitu ya, atau kita diberikan sesuatu, ya, kalau kita menganggap itu infak kita, ya, itu salah. Maksudnya ya, infak kita ya infak kita, gitu. Tapi kalau kita kemudian setelah berinfak kemudian Allah berikan sesuatu yang lain di luar infak kita, itu berarti ya memang itu ya. Oh ya. Oh ya. Infaknya diambil sama orang ya. Siap. Ya kalau itu tetap ya, insya Allah terhitung pahalanya berinfak. Kalaupun mengambil infak yang telah kita infakkan, itu adalah perbuatan si orang itu ya. Jadi urusan kita sama Allah tuh kelar. Kita berinfak ya udah urusan kita sama Allah tuh kelar. Mau infaknya nggak perlu diambil sama orang. Misalnya dipakai, ya kan? Di tempat yang mungkin infaknya itu dipakainya bukan buat kegiatan masjid, tapi buat pribadi misalnya. Nggak dicuri. Itu bisa aja kan? Ya, itu loh alam bisawab. Kita nggak tahu gitu ya. Segala hal sesuatu yang di luar kita nggak tahu,
ya kita nggak usah berprasangka. Ya. Kalau memang niatnya karena Allah, Bismillah, ya udah infaknya diterima. Gitu. Ya ini kejadian ya banyak sih. Kalau kita berinfak takut infak saya ntar dipakainya nggak bener lagi gitu ya. Ya tapi Bismillah. Makanya sebelum kita berinfak kita yakini dulu infak kita ini dimanfaatkan dengan baik apa enggak. Kalau bisa ya bener. Oh dia ada kegiatan remajanya, ini kegiatan masjidnya. Oh ini banyak diiniin. Ya oh lagi pembangunan masjid. Jadi jelas. Jangan berinfak. Kalau sekarang kan ada yang terbaru nih ya infak-infak di Alfamart, Indomart ya, yang dijadikan sarang terorisme ya. Yang makanya kalau infak udah yang jelas aja. Nah, ada masjidnya lagi bangun, jelas. Ke Palestina udah jelas buat orang Palestina ya kan. Terus di sini buat kegiatan remaja, buat kegiatan masjid jelas. Jadi biar kita lebih tenang dalam berinfak. Kalau setelah itu ada yang ngambil, ada yang ini, itu urusan ini ya, pribadi orang. Tapi kalau kita dengan Allah udah selesai, insya Allah. Begitu ya. Oke, yang kedua, oke. Pertanyaan bagus ya. Yang pertama terkait dengan Siti, siapa namanya? Siti Hawa ya, istrinya Nabi Adam. Bener nggak sih dari tulang rusuk? Sekarang kalau saya bilang langit itu ya nggak ada atapnya, ada percaya nggak? Percaya nggak? Percaya. Pernah lihat atapnya nggak? Tapi kita lihat ada atapnya. Bagaimana Anda bisa meyakini itu? Sulit nggak? Sulit. Ya. Makanya ya orang beriman itu dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Ya. Ya. Ini adalah kitab ya. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang bertakwa yang kayak gimana, yang percaya kepada kitab-kitab ini. Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang ghaib. Ya. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi sesuatu yang surga, neraka, enggak bisa dong kita yakini ada surga dan neraka. Yakin enggak ada surga dan neraka? Terus di dalam kubur ya ada ya. Nah, sebelum kita berbicara surga dan neraka, enggak usah cerita yakin itunya dulu. Yakin aja tentang kebesaran Allah yang sekarang udah tampak, alam rahim. Yang kayak gini aja ada, jelas Allah tampilin Quran. Tentang kemarin black hole udah jelas ada. Karena kebenaran sains saja belum menemukan, ya enggak? Tapi saya udah bilang, saintifiknya udah ada, si Einstein itu. Ada negeri lain di antara negeri, ada kehidupan di antara kehidupan yang lain. Itu udah ada. Siapa yang nemuin itu teori? Ya, Einstein itu tentang kecepatan cahaya, tentang dilatasi waktu. Ya enggak? Kalau pilot di bumi dengan di planet ini umurnya berapa? Bedanya berapa tahun? Kan kelihatan ya? Nah, yang ini 32 tahun, yang ini baru 10 tahun. Berarti ada beda dong waktu. Nah, berarti kalau ada kehidupan di antara yang jauh beda itu, di sini juga ada. Nah, Einstein aja udah nemuin itu tentang dilatasi waktu. Nah, kita bicara dalam Quran itu cuma ada begini. Allah cuma bilang, ya 1 jam di dunia itu sama dengan 1000 tahun di akhirat. Ya. Kita percaya nggak? Tapi karena yang berbicara itu adalah Allah, maka kita wa yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada yang ghaib, gitu. Ya. Jadi makna kata ilaha, ya tiada Tuhan selain kepada Allah. Kan kita sering ucap asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain daripada Allah, ya. Maka ya yang disebut dengan ilaha, tiada lagi yang lainnya, itu menerima apa yang dikatakan, apa yang terciptakan, apa yang dibilang, apa yang dalam Al-Qur'an, apa yang dibilang sama Muhammad, dia menerima seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya ya hal-hal yang ya kita percaya aja dulu. Bismillah, gitu ya. Kenapa? Karena historikalnya memang begitu. Ada yang disebut dengan kiasan dan seterusnya. Memang begitu. Ya, kita tidak bisa mendetailkan segala sesuatu yang memang dianggap kita memang sudah di luar nalar kita juga nggak sanggup gitu.
Makanya contoh ya, Anda baca surat Ar-Rahman aja deh terjemahnya. Pernah baca surat Ar-Rahman? Terjemahnya, "Wa bi ayyi rabbikum tukadziban," ya kan? Di situ ceritanya ada apa? Ada sungai-sungai yang mengalir susu. Bingung kagak? Kebayang nggak sungai-sungai yang mengalir susu? Ada emas-emas di situ. Anda bisa bayangin? Belum bisa. Tapi keimanan kita yang kemudian mengamini itu, meyakini itu, bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya dan tidak ada yang tidak benar dari Allah dan Rasulnya yang katakan. Itu ya maksud saya. Jadi saya juga kalau saya tanya benar nggak itu, saya jawabnya wallahu alam bisawab, gitu ya. Nah kemudian tadi tentang tadi tentang sebaik-baik manusia ya, tentang sebaik manusia. Tadi di surat Atin ya, di surat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, maksudnya tadi gimana arahnya? Tapi sebaik-baiknya kan kalau dalam pandangan manusia berarti sempurna. Ya. Oke, baik. Karena dalam pandangan Allah makna dari secara arti. Oke, baik. Jadi gini, kan Allah bilang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya kan? Manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan, gitu ya. Nah, Allah bilang ya di sini ya kita lihat nih. Misalnya pas lahir ternyata maaf ya, ada cacat, ya kan? Apa ini kan katanya Allah tuh bilang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kenapa cacat? Gitu ya. Nah, kita kembali lihat yang disebut laqad khalaqnal fi ahsani taqwim itu pertama, lihat ciptaannya. Organ-organnya, ya kan? Bentuk prosesnya. Ya enggak? Kalau ada satu yang cacat, lihat ada alisnya, ada kupingnya dan seterusnya. Kupingnya kenapa dibuat kiri kanan ayo? Kenapa nggak di atas? Coba kalau ke atas kehujanan kan? Itu laqad khalaqnal fi ahsani taqwim. Terus kemudian coba Anda bisa bayangin ya, setiap Anda ya bergerak gini, gitu kaki kanan kiri, bisa nggak? Itu engselnya udah otomatis yang satu ke depan, satu ke belakang. Coba kalau itu dua-duanya, kayak pampir kan, gitu ya. Jalan dua-dua begitu. Nah itu ya disebut dengan ahsanut taqwim, gitu ya. Penyempurnaan gitu. Jadi mulai tulang belulangnya bisa begitu, alis-alisnya. Coba Anda bisa bayangin apa ya? Yang tumbuh rambut panjang itu ya di bagian kepala, gitu ya. Yang sedikit. Coba kalau di bagian yang gondrong, serem kan kayak monkey gitu ya. Susah kan? Nah, itu kesempurnaan itu yang luar biasa. Kalau seandainya dalam diri kita memang tadi tidak ada yang sempurna itu, sampai maaf ya, ada bilang tuh ciri suara aja suara. Karena maaf ya, dari miliaran orang pita suara manusia itu beda semua. Anda lihat tuh pita suara. Ada yang sama. Meskipun bayi kembar ya, atau apa sih yang pildacil tuh yang dua, yang sering si Bang Somad tuh pengisi suaranya. Kan ada tuh yang dai muda dua yang kembar ya kan? Yang ini ya kan yang berdua, kalau ceramah berdua suaranya sama kan? Ya dua itu kan ada kan? Itu tetap. Nah, jadi yang disebut dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu adalah proses Allah menciptakan manusia yang begitu luar biasa. Kalau seandainya ada yang cacat, ya kan? Dan seterusnya, ya memang itu ya mungkin ya maaf ya, takdir Allah yang di luar ya kemampuan kita. Tapi penciptaannya dari mulai kita ya, penciptaan manusia itu memang sempurna, gitu ya. Ya sampai lahirnya pun sempurna, luar biasa. Jadi jangan beranggapan kalau cacat berarti ayat ini tertolak, jangan ya, salah. Yang disebut dengan laqad khalaqnal taqwim adalah proses penciptaan manusia yang luar biasa. Coba tadi kita lihat kan betapa dari sulala, dari kemudian nutfah, terus kemudian mudghah, alaqah dan seterusnya sampai nizam. Itu kan maaf ya, kalau kita lihat gambar-gambar ini aja, hal-hal yang mustahil buat kita itu ada di dalam perut. Ya enggak? Bisa bergerak. Itu mustahil, tapi ternyata Allah berikan ini.
di dalam alam rahim. Dan itu ya laqad khalaqnal insana fi sebaik-baik penciptaan manusia. Seperti itu. Jadi yang perlu digarisbawahi yang disebut dengan sebaik-baik manusia itu ya itu bukan berarti yang cacat itu nggak baik gitu ya. Yang insya Allah baik gitu. Semua takdir Allah itu baik. Seperti itu. Dan kalaupun ada cacat dan seterusnya bisa jadi keteledoran kita. Banyak orang cacat terus kemudian menyalahkan. Padahal ya ikhtiarnya memang Allah kasih ya dalam perut. Tapi kan kita disuruh USG ya. Kayak dulu saya pernah mengalami hampir saja anak saya itu meninggal yang ketiga itu. Karena prosesnya sudah masuk HPL hitungannya salah. Akhirnya ketubannya agak kering. Kalau nggak buru-buru, ya kan, alhamdulillah masih normal. Kalau nggak buru-buru bisa cacat dan seterusnya. Karena memang ada nanti secara khusus ada memang tentang penyebab kecacatan bayi ada dalam ilmu kedokteran dan seterusnya. Tapi yang disebut dengan dengan ciptaan yang sangat baik ini, ya itu adalah proses penyempurnaannya yang dari Allah berikan. Kemudian tadi donor sperma, boleh nggak? Ayo. Oke. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang memberikan anugerah anak itu? Allah. Jawabannya itu satu, Allah. Dua, boleh nggak kita berikhtiar kalau seandainya kita nggak dikasih anak? Boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak boleh? Ya, apa bayi tabung? Misalnya, ya kan? Bayi tabung itu sperma dari mana? Ya dari sperma yang sudah halal hubungan nikahnya. Ya saya punya istri, ya sperma saya. Kadang perempuan itu kan dinding rahimnya sempit. Hingga kemudian tadi tuh yang jutaan sperma yang itu terpentok karena dinding rahimnya sempit tadi. Gitu ya. Kan begitu ya. Terus kemudian memang mungkin karena diangkat rahimnya dan seterusnya kan. Atau ada penyakit miom. Miom itu ya penebalan dinding rahim juga, akhirnya ada miom. Ya, akhirnya dia susah untuk masuk spermanya. Saat susah untuk masuk, ya kan? Nah, apa yang terjadi? Pasti nggak akan dibuahi. Saat tidak dibuahi, nggak akan punya anak. Ada salah satu yang cepat nggak bisa. Jadi ditanam di rahim dengan bayi tabung. Yang disebut bayi tabung itu bukan ditaruh tabung, bukan gitu ya. Tahu nggak? Pernah lihat nggak bayi tabung? Bukannya ditaruh di tabung, bukan. Ngerti nggak? Jadi yang tadi kan ada sulalah, habis sulalah apa? Nutfah. Nah nutfahnya itu disatuin. Jadi prosesnya udah nggak pakai sulalah lagi. Sulalahnya dipakai tapi masuknya ke nutfah. Jadi nutfahnya itu diambil di rahim, ditempelin sperma. Baru dilihat beberapa lama berbuah nggak? Berbuah nggak? Tapi dengan sperma si laki-laki yang ya suaminya. Kalau bukan suaminya gimana kalau jadi anak? Anak siapa itu? Ya enggak? Zina enggak jadinya? Zina. Yang disebut dengan perzinahan itu adalah karena bukan muhrim. Betul? Apalagi melakukan hubungan badan. Kalau udah melakukan hubungan badan berarti perzinahan. Kalau udah berzina anaknya ya mohon maaf ya, anak jadi anak gitu. Tapi hubungannya tetap berzina. Dan bapaknya siapa? Ya yang bertanggung jawab. Begitu kan ya? Nah begitu. Nah makanya nasab. Kita kan pingin nasab kita. Kita kan berdoa. Robbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Ya Allah, Robbana hablana min azwajina. Ya Allah jadikanlah kepada kami istri-istri kami. Azwajina. Wa zurriyatina. Dan keturunan kami. Ya. Qurrata a'yun. Ya, yang sejuk di padan mata. Lil muttaqina imam, pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Kita pengen anak-anak kita itu jadi orang yang bertakwa. Nah, tentu rahimnya rahim kita dong. Gitu. Nah, boleh nggak sih sebenarnya pembuahan itu dipakai donor sperma orang lain? Ya boleh aja, tapi permasalahannya Anda mau nggak nerima itu bukan anak Anda?
Jadi punya istri, tapi binnya bin bapak ini. Bin apa? Misalnya yang donor Yusuf, ya itu istri saya taruh situ. Anaknya bukan lagi bin Marzuki Juljiar ya, tapi bin Yusuf. Ya tetap secara nasab nggak bakal bisa. Dan ingat ya kan, Nabi itu mengajarkan terputus 3 amal kecuali itu tuh 3 perkara seorang muslim kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ya amal soleh, yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Amal yang soleh ini, anak yang soleh ini, ya anak yang soleh inilah yang disebut nanti doain kita meninggal, bukan dibacain Yasin pakai murotal gitu ya. Bukan, tapi doain. Siapa yang doain itu ya? Kita yang anak bener-bener binnya bin kita. Tapi kalau anaknya bin Yusuf, bapaknya Marzuki Juljiar, anaknya ini kan susah. Begitu. Sama kayak kita ngambil anak pungut ya. Misalnya kita nemu anak di pinggir jalan, kita adopsi. Tetap kita nggak boleh menerima itu sebagai anak kandung kita. Tetap anak adopsi. Kenapa? Karena binnya beda. Nanti di akhirat kan binnya pakai bin kan sini ya. Bin apa di ini. Biar nggak salah ini kan, nggak salah. Contoh sederhananya kalau di haji kan pakai bin dan seterusnya. Itu penting kayak gitu. Nah jadi ya sampai saat ini masih diharamkan ya. Ya kalau saya sih menganggap haram karena memang bukan dari perbuatan ya sama-sama laki-laki. Lain kalau seandainya ya maaf ya, banyak juga kok gini, yang tidak pernah punya istri, yang nggak pernah punya suami aja bisa hamil, siapa? Maryam, gitu ya. Apalagi kita yang udah punya suami atau istri, ikhtiar aja bismillah, tawakal sama Allah dan seterusnya. Kalau mau bayi tabung boleh lah, tapi jangan sperma orang lah ya, gitu. Kenapa? Karena ya kita kan pengen dari rahim kita, begitu. Masa iya sih kita pengen? Lebih baik adopsi aja lah daripada jadi tapi sama kita dan anak kita tapi punya orang gitu ya, dan seterusnya. Itu lebih bahaya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya ini menarik ya. Mudah-mudahan ini jadi gambaran buat kita bahwa penciptaan alam rahim ini sungguh menggambarkan keagungan Allah, kebesaran Allah agar kita semakin taat, semakin patuh karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ya, mohon maaf dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.